Shalom saudara, semoga nama saya Evangelis Daniel dari Surabaya. Kita telah mendengar banyak tentang kemajuan teknologi. Marilah kita melihat dalam sisi rohani peranan teknologi bagi gereja. Penginjilan dengan teknologi, kita bisa mengirim firman Tuhan dengan media teknologi, yaitu dengan membroadcast atau menguatkan jiwa-jiwa. Nah, terkadang di dalam penginjilan secara langsung mungkin kita mengalami kendala. Nah, dengan kita penginjilan secara online, kita adalah pengabaran Injil yang sangat tidak terbatas. Karena dengan pengabaran Injil kita bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa, terutama daerah-daerah terpencil. Nah, sekarang Tuhan sudah sediakan media, yaitu Facebook atau website. Biarlah media itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita buka di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita menggunakan teknologi yang ada untuk media penginjilan, saudara. Terkadang kita banyak di media sosial berita-berita hoax, tetapi kau percaya gereja Shekinah adalah gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang mengalami terobosan. Kami percaya gereja ini akan mengalami tahun eksponensial. Kami percaya kursi-kursi yang kosong ini akan dipenuhi jiwa-jiwa. Amin. Marilah melalui media penginjilan yang disampaikan oleh Bapak Richard, marilah kita bersama-sama untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar kebenaran Tuhan melalui media sosial. Dan saya percaya pengabaran Injil akan tersebar luas di seluruh dunia. Tetapi media ini tidak bisa berfungsi jika apa, saudara? Tidak ditunjang oleh sumber daya manusia. Nah, kita sebagai anak Tuhan, saya percaya gereja Shekinah ini adalah anak-anak muda yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, bahkan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan sumber daya manusia, perkembangan umat Kristen dewasa ini semakin meningkat. Apabila dengan meningkatnya perkembangan ini, pemerintah memberikan perhatian khusus, yaitu apa? Dengan wadah, ya. Kita hari ini bersyukur karena kita diberikan kesempatan boleh beribadah, seperti juga terjadi di Sri Lanka. Waktu ada ibadah terjadi ledakan bom. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Selagi kita ada, marilah kita terus meninggikan Tuhan melalui media ini, yaitu media penginjilan. Nomor 3, kita adalah ambasador Allah. Pengertian ambasador ialah kita adalah utusan duta besar kerajaan surga. Sebagai utusan Allah, tanggung jawab kita besar. Seperti juga di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita harus menjadi untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mengangkat ke sini? Mungkin secara langsung mungkin sulit, saudara. Tapi dengan media sosial, melalui website, saya percaya penginjilan ini akan tersebar luas. Dan saya percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami percaya kursi-kursi yang kosong ini akan terisi. Dan saya percaya melalui Bapak Pendeta Markus Rumampu, saya percaya gereja ini akan mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Di dalam Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan hawa nafsunya dan keinginannya, saudara. Terkadang di dalam kita melihat banyak media sosial, terutama Facebook atau WhatsApp, terkadang ada berita-berita yang kurang menarik, berita-berita hoax. Dan
kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita belajar, kita sebagai duta besar kerajaan Allah. Biarlah setiap aspek kehidupan kita membawa nama Tuhan. Amin. Biarlah setiap orang bisa melihat bahwa kita adalah suratan-suratan yang dibaca orang. Biarlah melalui kita nama Yesus dipermuliakan, saudara. Tanpa terasa bahwa kita sendiri dihambat oleh keinginan mata. Terkadang kita melihat sesuatu barang yang mewah, kita merasa wah barang ini kok bagus, barang ini kok mewah. Tetapi kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Saudara, dengan mengucap syukur kita percaya segala sesuatu itu akan ada, saudara. Saudara, syarat untuk menjadi ambasador duta besar kerajaan Allah pertama apa? Yaitu apa? Menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan, saudara. Hati adalah pusat segala sesuatu. Kita mengalami kepahitan, kita mengalami kecewa dari hati. Dan saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang dewasa rohani. Saya percaya di bawah Gembala Pak Markus Rumampu, saya percaya jemaat ini akan mengalami perubahan, dan saya percaya akan mengalami pertumbuhan rohani yang besar, saudara. Kita sebagai duta besar kerajaan sorga, sadarlah di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, kita membawa nama baik Tuhan. Saudara, maka dari itu dalam kita melakukan sesuatu kita harus hati-hati. Terutama dalam kita bertutur kata, dalam kita berucap. Sadar atau tidak sadar bahwa kehidupan kita itu sorot orang, saudara. Yang kedua ialah mengenakan manusia baru. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudara. Terkadang kita sulit untuk membedakan kehendak Allah. Yang jadi masalah apa? Kita memiliki keinginan. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada 3 suara. Yang pertama, suara Tuhan, suara hati, dan suara iblis. Dan kita sadar di dalam kehidupan kita harus belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Saya percaya di saat kita peka terhadap suara Tuhan, kita percaya masa depan kita akan mendapatkan pelipat ganda. Seperti juga di dalam Yeremia 29:11, demikian firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, terutama untuk gereja ini. Saya percaya gereja ini akan mengalami peningkatan. Kami percaya banyak anak-anak muda yang luar biasa tempat ini. Saya percaya anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Saudara. Yang ketiga apa, saudara? Tidak kalah penting apa? Meninggalkan kehidupan lama. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepadamu, saudara. Tugas seorang ambasador adalah memuridkan segala bangsa. Kita sadar tanggung jawabnya tidak sulit, saudara. Tapi percayalah, melalui perbuatan kita, melalui kelakuan kita, biarlah kita menjadi cermin bahwa di dalam diri kita tuh ada Yesus. Terkadang di dalam ucapan kita, terkadang kita membuat orang sakit, saudara. Tetapi biarlah saat ini
kita belajar gimana dalam kehidupan kita itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang selanjutnya kita menjadi ambasador apa, saudara? Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, saudara. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kita tahu kita di dalam kita melakukan penginjilan melalui online, melalui teknologi, kita sadar tantangan itu tidak segampang kita ngomong. Dan biarlah melalui penginjilan online ini saya percaya kita akan dipakai Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terkadang kita menghadapi tantangan, aduh, kalau saya mengabarkan Injil lewat online, pasti saya akan dimusuhi. Tidak usah takut, saudara. Kenapa? Dengan jelas firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, saudara. Terkadang sampai situ. Yang kurang apa, saudara? Dengan ucapan syukur. Karena satu hal di dalam kita mengucap syukur, disitulah ada mujizat. Saudara, kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai generasi Kristus, biarlah apapun yang kita hadapi tantangan ini, kita tetap mengucap syukur. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terkadang di dalam kita melakukan penginjilan, terkadang kita melakukan sesuatu, kadang kita khawatir, kita takut. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan adalah perintah Tuhan, adalah amanat agung. Percayalah, ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Nah, saudara, tidak kalah penting apa? Ada jaminan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Di saat kita melaksanakan amanat agung, di saat kita melakukan penginjilan, percayalah, kehidupan kita dijamin. Amin. Seperti saya sendiri, gak boleh bersaksi. Saya dulu, saya mengalami gagap sejak umur 4 tahun. Saya gak bisa bicara. Tapi di saat saya berserah kepada Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saudara sendiri, saya dirubah Tuhan. Percayalah, di saat kita berdoa, Tuhan, saya butuh Engkau. Apalagi di saat kita melakukan penginjilan, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Dan terlebih lagi apa? Kita harus mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur ada kuasa. Yang terpenting apa, saudara? Nomor 5 ialah apa? Memiliki karakter Yesus. Sudahkah kita hari ini sebelum kita melakukan penginjilan keluar melalui media online, yang menjadi pertanyaan, apakah karakter kita itu mirip Yesus atau mirip yang lain? Saudara, kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, sebagai ambasador kerajaan Allah, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi dampak. Saya percaya melalui gereja Sekinah ini, lingkungan sekitar kita mendapatkan berkat. Saya percaya lingkungan sekitar kita diberkati. Dan saya percaya melalui Bapak Pendeta Markus, saya percaya melalui gereja tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin, saudara. Yang selanjutnya apa? Nomor 6 adalah hidup yang bertampak. Terkadang dalam kehidupan kita tuh sering kita itu apa ya, menjadi batu sandungan, saudara. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini luar biasa, saudara. Biarlah di masa mudamu, biarlah masa mudamu itu menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi masa muda kita menjadi
troublemaker, tapi menjadi pencetak saudara, mencetak sejarah. Percayalah, di dalam kita beribadah tempat ini, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita tetap percaya bahwa di dalam kehidupan kita harus menjadi berkat, saudara. Yang satunya apa? Di dalam Matius Yohanes 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermulakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara, yang jadi masalah, Tuhan tidak lihat berapa umurmu, berapa usiamu waktu kamu ikut Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kamu menghasilkan buah? Yaitu apa? Buah-buah bertobat. Di saat kita melakukan sesuatu, kita mungkin menginjil kepada orang lain. Tetapi satu hal, orang lihat, loh, kamu bisa menginjil, bisa memberitakan firman. Tetapi apa? Di dalam perbuatanmu tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Kamu selalu ngomel. Nah, gimana kita mau melakukan penginjilan, saudara? Biarlah mindset ini kita rubah. Nah, biarlah kehidupan kita seperti juga di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Biarlah kehidupan kita itu ada buah-buah roh. Di saat kita ada buah-buah roh, seperti juga di dalam Yohanes 15 ayat 8. Demikian hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Saudara, sudahkah kita saat ini di dalam kita bergereja di tempat ini, sudahkah kita membuat jiwa-jiwa, saudara? Saya percaya seperti juga melalui penginjilan online, saya percaya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, sudahkah kita bergerak, saudara? Sekarang saatnya sudah tiba. Mari kita bersatu, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Banyak jiwa-jiwa yang butuh, saudara. Biarlah melalui fasilitas yang sudah Tuhan berikan, yaitu media, biarlah itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang banyak pertanyaan, bila ada tantangan, bagaimana sikap hidup kita? Terkadang di dalam kita menginjil, kita ada hambatan. Terkadang kita bilang, Tuhan, saya sudah melakukan beritamu, saya sudah melakukan penginjilan, tetapi Tuhan, terkadang ada halangan. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Yang pertama ialah apa? Selalu mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5:18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di saat kita mengucap syukur, saudara, siap-siap kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti juga bangsa Israel selama 40 tahun berkeliling-keliling, karena apa? Menggerutu, saudara. Allah tidak mau di dalam hidup kita itu menggerutu, tapi Allah mau dalam hidup kita itu kita mengucap syukur. Kenapa? Di saat kita mengucap syukur, berarti kita mempermuliakan Tuhan. Kita merasa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Nah, di saat kita mengucap syukur, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Saudara, hidup sebagai ambasador, terkadang kita dalam memberikan jiwa-jiwa, terkadang kita ditolak. Seperti pengalaman saya waktu saya menginjil, banyak orang-orang tidak suka. Nah, bagaimana cara kita menginjil? Yaitu apa? Melalui karakter kita. Sudahkah karakter kita mencerminkan karakter Kristus? Saudara, terkadang orang itu tidak lihat kamu itu kaya atau kamu miskin. Yang mereka lihat karaktermu itu apa? Karakter yang benar-benar seperti Tuhan. Terkadang kita banyak bicara gini, ayo ke gereja, ayo ikut ibadahnya. Jadi pertanyaan, kamu ke gereja, kamu ke persekutuan, tapi apa? Karaktermu tidak berubah, tetap marah, tetap menjengkelkan. Mari kita berubah mindset kita hari ini. Kita harus ada buah-buah roh, saudara. Yang kedua apa, saudara?
ada penyertaan Tuhan. Kita nggak usah khawatir, saudara. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, di saat kita melakukan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu amanat aku, tidak usah khawatir, saudara. Karena jelas di dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allah dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, seperti juga di dalam Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Bila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Nah, terkadang di dalam ucapan kita kurang, saudara. Karena begini, aku gagal, aku tidak berhasil. Sadar atau tidak sadar, mulut kita ada kuasa. Di saat kita berdoa, Tuhan, sama orang ini saya percaya, orang ini boleh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, di saat kita berdoa, orang kita mendoakan orang kita percaya, di saat ada mujizat, percayalah orang itu akan mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui karakter kita. Sudahkah kehidupan kita memancarkan karakter Kristus? Nah, saudara, terkadang di dalam kita mengabarkan Injil, tanpa sadar kita mendapat tantangan, yaitu apa? Ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kita. Tapi jangan takut, saudara. Seperti juga di dalam Efesus 6 ayat 11-17. Demikian firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Juga tetaplah tegap, berikan tinggalkan kebenaran dan berbaju silakan keadilan. Kakimu berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, jelas Tuhan memerintah. Di saat kita memberitakan Injil, Tuhan melengkapi kita dengan senjata Allah. Tidak usah takut, saudara. Mungkin kita dalam mengabarkan Injil kita tertantang. Mungkin ada orang yang suka. Percayalah, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata. Yaitu apa? Seperti juga di dalam Kisah 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Dan percayalah di dalam kehidupanmu, di saat kamu memberitakan Injil, percayalah Tuhan memberikan kamu kuasa. Yang ketiga apa, saudara? Tidak mengandalkan manusia, saudara. Terkadang kita dalam mengabarkan Injil, kita mengalami, aduh, aku tidak sanggup, aku cari relasi. Itu salah, saudara. Jelas firman Tuhan di dalam Yeremia 17:5 berkata, demikian firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai ambasador Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, saudara. Saudara, di saat kita mengalami tantangan, di saat kita menginjil, kita andalkan Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Saya percaya bahwa kuasamu bekerja atasku. Nah, yang hasilnya apa, saudara? Jika kita melakukan itu, ada penyertaan Tuhan. Sebagai ambasador kerajaan Allah, janganlah kita takut dan gentar, sebab kita disertai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, percayalah, di saat kita melakukan firman Tuhan, di saat kita melakukan penginjilan, percayalah kita disertai Tuhan. Amen. Nah, seperti juga di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Di saat kita mau melakukan amanat agung, disitulah ada penyertaan Tuhan. Saudara, saya percaya belum terlambat. Saya percaya saudara ingin tahu gereja ini penuh. Belum terlambat, saudara. Mari kita sebagai anak-anak muda kita bergerak. Kita melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan firman Tuhan. Saat ini puji Tuhan, kita boleh melalui media website, melalui penginjilan online kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya melalui media sosial penginjilan online, saya percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Di saat kita melakukan amanat agung melalui teknologi, ada pemeliharaan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, di saat kita mau melakukan amanat agung, apa saudara? Ada pemeliharaan Tuhan. Saudara nggak perlu takut. Kenapa? Terkadang kita menggunakan waktu dengan sia-sia, makanya kita harus sedih. Kita menebus waktu kita. Mungkin kita hari ini menggunakan waktu yang sia-sia. Mari kita hari ini kita menebus waktu kita dengan apa? Dengan melekat kepada, dengan kita melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan. Yaitu apa? Kita memberitakan Injil. Saya percaya gereja ini tidak lama lagi akan penuh. Di saat mari kita semua bergerak, yaitu apa? Untuk memberitakan kabar kebenaran, yaitu firman. Kita lihat banyak jiwa-jiwa di luar kita merindukan keselamatan. Marilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ambasador kerajaan Tuhan, marilah kita bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Sekarang banyak ajaran-ajaran yang melenceng. Marilah kita yang sudah mengerti firman, yang sudah tertanam di gereja ini, marilah kita bergerak, yaitu apa, saudara? Menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik, yaitu firman Injil kepada mereka. Yang selanjutnya apa, saudara? Menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara di tempat ini semua ingin mengalami, menikmati kebaikan Tuhan. Di saat kita melakukan amanat agung, yaitu apa? Di dalam Mazmur 23 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, sebagai seorang ambasador, kita harus taat melaksanakan amanat agung, walaupun berat. Tapi saya percaya di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, terutama untuk gereja Sakinah. Saya percaya gereja ini akan mengalami tahun eksponensial. Gereja ini akan mengalami terobosan. Seorang pemain musik. Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi ambasador. Jadikan kami Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara bagi berdiri. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur Tuhan hari ini. Tuhan sertai anak-anak di tempat ini. Urapi mereka ya Tuhan. Pakai lebih kasih. Yes. Yes Lord. Terima kasih. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan
ku agungkan sama hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Tuhan Yesus, Kami telah mendengarkan firman. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi ambasador kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan, kedosaan akan mengalami terobosan. Saya percaya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, Pendeta Markus Romati, pakai Tuhan itu lebih lagi untuk memuliakan Kami. Terlebih lagi untuk jemaat ini Tuhan. Kami percaya jemaat ini adalah jemaat yang dewasa rohani, jemaat yang mengalami kelimpahan. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang sana.